Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Moksuwiri. Dan tema khotbah minggu ini adalah Gog dan Magog. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang Gog dan Magog. Dua nama yang sering muncul dalam pembahasan eskatologi atau khotbah tentang akhir zaman. Nah pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Gog dan Magog? Apakah mereka melambangkan kekuatan dunia yang menentang Tuhan? Bagaimana kita sebagai orang percaya harus mempersiapkan diri? Mari kita bahas. Yang pertama, Gog dan Magog dalam Perjanjian Lama. Di kitab Yehezkiel 38 ayat 1-4 tertulis tentang firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Katalah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Dalam kitab Yehezkiel, Gog adalah pemimpin dari negeri Magog yang juga bersekutu dengan berbagai bangsa untuk menyerang Israel. Namun Allah sendiri turun tangan dan menghancurkan mereka dengan gempa bumi, hujan batu, api, dan belerang. Apa makna teologis dari kisah yang bisa kita pelajari ini? Yang pertama, Gog dan Magog melambangkan musuh-musuh Allah yang mencoba menghancurkan umat Tuhan. Yang kedua, kedaulatan Tuhan dinyatakan ketika Tuhan sendiri membela Israel. Amin. Dan yang ketiga, ini adalah gambaran tentang bagaimana kejahatan tidak akan pernah menang melawan Allah. Allah di pihak kita. Siapa berani melawan kita? Katakan amin. Yang kedua, kita akan bahas tentang Gog dan Magog dalam Perjanjian Baru. Di Wahyu 20 ayat ke-7-10 tertulis iblis dihukum. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bapak Ibu semua, dalam kitab Wahyu, Gog dan Magog muncul kembali setelah kerajaan 1000 tahun. Setan akan dilepaskan untuk menyesatkan bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka untuk menyerang umat Tuhan. Namun Tuhan dengan segera mengalahkan mereka dengan api dari surga. Makna teologisnya begini. Ini menggambarkan sebuah pertempuran rohani yang akan terjadi di akhir zaman. Yang kedua, kejahatan akan mencapai puncaknya, tetapi Tuhan akan mengalahkan mereka sepenuhnya. Amin. Dan yang ketiga, ini menunjukkan bahwa kemenangan akhir tetap ada di tangan Allah. Maka orang percaya hidup sepenuhnya bersama dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti menang. Amin. Nah yang ketiga, aplikasi bagi orang percaya. Kita lihat bagaimana kita harus merespons tentang pengajaran di Gog dan Magog ini. Di 1 Petrus 5:8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu semua, tetap berjaga-jaga dalam iman itu berbicara tentang kita harus terus setia berdoa, menanti-nantikan Tuhan. Setan terus mencari cara untuk menyesatkan kita. Tapi kalau kita berjaga-jaga dalam doa, bersama Yesus kita pasti menang. Percaya bahwa Tuhan berdaulat. Tidak peduli seberapa besar tantangan kita. Lebih besar Tuhan kita. Dan kemenangan ada di pihak kita bersama Tuhan. Katakan amin. Lalu bersiap untuk peperangan rohani yang besar. Seperti yang tertulis di Efesus 6 ayat 12-17. Kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Untuk menghadapi tipu daya daripada iblis. Nah menurut saya, nubuatan tentang Gog dan Magog ini secara profetik di Yehezkiel menggambarkan sesuatu yang bersifat nubuatan dan berbicara tentang peperangan yang akan terjadi di akhir zaman. Di mana akan ada musuh yang menyerang Yerusalem dan Israel dan umat Tuhan tentunya. Nah bagian ini berbicara tentang fakta bahwa Tuhan akan menyelamatkan umatnya secara ajaib. Katakan amin. Bangsa-bangsa ini akan bergerak maju untuk berperang melawan Israel. Namun tidak akan terjadi banyak perang. Mengapa? Karena Tuhan mengirimkan gempa bumi dan menghancurkan mereka. Dan akan ada banyak berserakan mayat di mana-mana. Saudara, sepanjang sejarah gereja, orang-orang telah melakukan segala macam upaya untuk mencoba mengidentifikasi tentara apa dan siapa mereka. Dan biasanya
kita mengidentifikasi mereka dengan kelompok apapun yang tidak kita sukai saat itu. Atau siapapun musuh yang kita saat itu dalam sejarah gereja. Jadi menurut saya tujuan dari bagian ini bukan untuk mengidentifikasi negara-negara ini secara spesifik. Lihat nama Gog dan Magog. Jadi menurut saya tujuan dari bagian ini bukan untuk mengidentifikasi negara-negara ini secara spesifik. Nama Gog sepertinya merujuk pada seorang raja kuno di timur dekat Lydia yang bersama Gyges. Dan saya pikir Yehezkiel menggunakan pejuang yang sangat brutal ini sebagai model tentang seperti apa calon raja di masa depan yang akan memimpin koalisi melawan Israel. Jadi sekali lagi, ini bukan untuk mengidentifikasi orang atau tempat tertentu. Mereka menggunakan seorang raja yang sejak itu sebagai model musuh yang akan menyerang Israel di masa depan. Dan Israel telah mengalami segala macam serangan dan akhirnya Babilonia menghancurkan. Akan terjadi perang seperti itu. Nah, hal yang menarik tentang sekutu Gog adalah bahwa ia menyebutkan 7 negara. Sekali lagi, secara nubuatan banyak orang mencoba mengidentifikasi mereka dengan negara-negara yang kebetulan berada di wilayah tersebut pada waktu apapun dalam sejarah yang sedang kita bicarakan. Saya pikir cara yang lebih baik untuk melihat negara-negara ini adalah dengan melihatnya secara lebih idealis atau sekedar mewakili negara-negara tersebut. Negara-negara ini datang dari 4 penjuru. Mereka adalah 7 negara. Jadi menurut saya, apa yang Yehezkiel bayangkan bagi kita adalah serangan global terhadap Israel. Itu intinya. Jadi dia tidak mencoba mengidentifikasi pemain-pemain yang terlibat dalam permainan ini. Namun hanya memberi kita gambaran. Sekali lagi, hanya memberikan kita gambaran tentang seperti apa pertempuran di masa depan. Dan memberikan kita jaminan bahwa jika hal itu terjadi, percayalah Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh ini. Amin. Gog dan Magog akhirnya dirujuk lagi dalam kitab Wahyu 20. Sekali lagi ini dikaitkan dengan pertempuran akhir di mana pemberontakan terakhir. Setan dilepaskan dari lubang itu untuk waktu yang singkat. Jadi dia mengorganisir pasukan-pasukan lain yang akan bergerak melawan Tuhan dan umat Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan akan segera membinasakan mereka. Jadi menurut saya ada makna kenabian dalam hal ini. Akan ada perang dalam konflik seperti ini. Tapi mencoba menggunakan bagian tersebut untuk mengidentifikasi siapa ini atau di mana negara-negara ini berada. Menurut saya bukan itu tujuan atau maksud dari bagian tersebut. Nah, sekarang yang penting adalah pertanyaannya, mengapa Gog dan Magog penting saat ini? Bapak Ibu semua sebagai orang Kristen, kita cenderung mengabaikan bagian-bagian dalam perjanjian lama. Kita mungkin tidak menganggapnya relevan atau hanya ingin fokus pada perjanjian baru. Namun, kita harus ingat bahwa kitab suci adalah sebuah cerita besar, sebuah kisah nyata, di mana jika kita melewatkan 3/4-nya, kita kehilangan sebagian besar dari alur penebusan umat manusia dan dunia ini. Demikian pula penglihatan-penglihatan yang begitu aneh yang dialami oleh Yehezkiel yang mungkin ada hubungannya dengan kerajaan-kerajaan yang ada pada masanya atau setelah masanya mempunyai relevansi yang tinggi bagi kita saat ini. Saat kita mendekati hari-hari akhir, kita perlu mengetahui apa yang akan terjadi pada kita. Apa yang akan terjadi pada umat Kristiani di masa depan. Ketika peristiwa-peristiwa dalam kitab Wahyu digenapi. Dan kita perlu membaca seluruh Alkitab. Bukan hanya sebagian, sepotong-sepotong yang kita sukai. Semuanya kita harus baca. Jika kita ingin memahami kisah penebusan Allah. Hal ini mencakup pembacaan ayat-ayat dalam kitab Yehezkiel tentang 2 atau mungkin 1 kerajaan dengan nama yang seirama. Kesimpulannya, Gog dan Magog bukan hanya tentang peristiwa akhir zaman, tetapi juga gambaran peperangan rohani yang terus terjadi di dunia. Namun, kita memiliki jaminan bahwa Tuhan sudah menang. Oleh karena itu, marilah kita tetap setia, terus berjaga-jaga dan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali, orang Kristen harus memperkuat iman, katakan amin. Dan memperdalam pengetahuan tentang Alkitab, katakan amin. Hal ini dapat dilakukan melalui doa, pujian, penyembahan, pembacaan Alkitab, perenungan Alkitab, saat teduh, bergabung dalam kelompok doa, belajar, ikut pemuridan, serta menghadiri ibadah gereja setiap minggunya untuk mengikuti pengajaran dan pembinaan rohani. Sebagai orang Kristen, kita juga harus berdoa dan meminta Roh Kudus untuk memberikan panduan dan bimbingan dalam menghadapi segala tantangan yang akan terjadi di dunia ini sekarang dan yang akan datang. Yang siap, sama-sama katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur kami boleh belajar tentang Gog dan Magog, di mana ada peperangan akhir zaman yang begitu luar biasa, dan kami harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Jika itu terjadi, kami percaya Tuhan di pihak kami, dan Tuhan memberikan kemenangan buat setiap kami orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, dan kami mau hidup dalam kebenaran firman. Bapa, terima kasih, kami adalah umat pemenang dan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan ini menjadi berkat buat semua orang yang mendengarkannya. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.